Oke deh Bos, di seluruh Indonesia balik lagi di channel Doa Mangsa TV, channelnya edukasi bersama saya Marta Mardia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembuatan website sederhana dari nol yang nantinya kita akan melanjutkan untuk membuat website itu serepresentatif mungkin. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan sebuah navbar ya atau navigation bar, di mana di video tersebut juga kita sudah membuat sebuah logo, kemudian elemen-elemen lainnya. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama membuat sebuah jumbotron atau halaman paling awal dari sebuah website untuk menampilkan iklan atau sebuah halaman profile ya. Nah, untuk Debes nih yang belum mengikuti video seri tutorial bagian pertama, bisa mengikuti video tersebut dulu ya biar nyambung. Nanti linknya kita cantumkan di atas ini dan juga di halaman deskripsi kita akan kasih juga untuk biar nyambung antar video satu dan video kali ini. Oke Debers, mari kita ke tutorialnya. Oke Debers, nah di video sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah navigation bar ya. Jadi ini yang saya kira ini udah cukup bagus ya, udah representatif juga udah responsif juga, didukung dengan drop down seperti ini, menunya udah cukup bagus. Jadi kita pada video kali ini akan membuat sebuah jumbotron ya. Jadi apa sih itu jumbotron? Jadi jumbotron itu seperti ini. Nah, ini di website yang sudah jadi kita akan cantumkan jumbotronnya seperti ini gitu. Jadi ada background ini ya, background transaksi gitu. Kemudian kita nanti cantumkan gambar di sini seperti apa. Kemudian kita juga tampilkan label ya atau teks dari toko online kita gitu, profile kita. Dan juga ini kita tambahkan button ya di sini, tombol untuk ngelink ke toko online kita seperti itu. Nah, saya kira simple aja sih ini. Simple aja kita membuat sebuah jumbotronnya. Oke, kita mulai. Kita masuk ke text editornya. Nah, pertama kita membuat sebuah komentar yang menyatakan bahwa ini jumbotron awal dan jumbotron akhir itu. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya ini nggak wajib juga sih, tapi ini kan untuk menentukan ini codingan bagian jumbotron. Ini codingan bagian header, footer, dan juga navbar seperti ini. Jadi biar rapih lah gitu. Oke, kita mulai untuk membuat sebuah jumbotronnya. Nah, di sini kita tidak ngoding dari awal gitu. Yang jelas kita hanya mengambil dokumentasi dari framework kita, yaitu Bootstrap ya. Pertama, kalian masuk dulu ke Bootstrap-nya, kemudian masuk ke documentation seperti ini. Nah, di sini kita masukkan aja jumbotron, misalkan jumbotron seperti ini. Nah, di sini ada dua tipe jumbotron. Yang pertama ini tipe standarnya, jumbotron seperti ini. Jadi ini ada sebuah tulisan gitu dan juga ada garis bawah, garis seperti ini, dan juga ditambah dengan tombol yang akan kita gunakan untuk nge-link ke toko online kita seperti itu. Kalau yang ini jumbotron yang fluid ya, atau jumbotron yang full screen. Jadi bedanya jumbotron ini dengan ini itu dari ukurannya gitu. Yang ini lebih lebar seperti itu. Tapi kita akan menggunakan jumbotron yang ini aja gitu.
Saya kira ini udah pas lah gitu. Kita copy aja, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngoding dari awal gitu. Jadi kita tinggal ambil aja dokumentasi dari Bootstrap-nya. Coba kita tampilkan dulu di browsernya seperti apa. Nah, sudah muncul ya. Jumbotron-nya seperti ini. Awal kali munculnya seperti ini ya. Kemudian yang pertama kita buat dulu kontennya itu ke tengah semua gitu. Caranya kita memanggil kelas dari Bootstrap namanya text center seperti ini. Coba kita save, kita balik ke browser, refresh. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan yang kita mau si Jumbotronnya itu melebar full gitu, full di halaman paling pertama gitu. Jadi kita cukup melakukan merubah ukuran tingginya atau height dari Jumbotronnya. Jadi kita ke CSS. Oke. Kita panggil kelas Jumbotronnya seperti ini. Kemudian kita kasih height-nya ya 1000 gini ya, 1000 pixel. 1000 pixel. Coba kita refresh. Nah, jadi udah sedikit bisa nge-scroll bagian navbarnya jadi ke atas gitu, jadi ngumpet gitu kan. Nah, kemudian kita kita rubah-rubah dikit lah kontennya ya. Yang pertama kita masukkan ini gambar dulu ya, logo dari toko online-nya dulu. Nah, caranya kita balik ke text editornya, kita masukkan di sini image img ya, tag img, kemudian kita masukkan folder gambarnya image. Di sini saya udah mempunyai sebuah gambar di dalam folder image yang namanya logo.png. Seperti ini. Coba kita coba dulu refresh buat browsernya. Nah, seperti ini sudah muncul. Kita gini dulu deh, kita buat dulu backgroundnya dulu ya, backgroundnya nih. Nah, ini kan sebenarnya yang saya bikin ini backgroundnya ini adalah sebuah gambar, jadi bukan background color orange misalkan, terus dikasih gradasi gitu putih, kemudian dikasih lagi gambar 4 gini. Yang saya kira itu ribet banget ya. Jadi kita kan di sini membuat sebuah website sesederhana mungkin. Jadi saya bikinnya ini bikin pure gambar. Jadi ini menyatu antara gambar ini dengan warnanya gitu. Jadi saya mengkolaborasikan antara aplikasi desain grafis gitu, desain grafis, CorelDRAW atau Photoshop juga bisa. Nah, jadi backgroundnya itu ini sebenarnya. Nah, jadi gambar seperti ini saya sudah ngebuatnya di CorelDRAW gitu. Coba kita masukkan bagaimana hasilnya. Ini kita masukkannya di Jumbotronnya ya. Background image ya. Seperti ini. Naik satu directory. Titik 2, kemudian image, kemudian background ini.
Nah, coba kita balik ke browser, refresh. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu ngebikin satu-satu, ngebikin gambarnya, kemudian ngegradasiin warna putihnya, kemudian masukin satu-satu gambar laptop, monitornya segala macam gitu. Jadi cukup ngebikin di Corel Draw, terus masukin ke background image seperti itu, biar gak rumit lah atur posisinya segala macam, layoutnya kan jadi ribet juga. Nah, kemudian kita di sini kan ngebikin logonya gitu menjadi circle. Gimana caranya? Caranya balik lagi ke text editor. Di sini ada image, kita panggil aja kelasnya yaitu kelas dari Bootstrap, ini rounded circle seperti ini. Coba kita balik. Nah, seperti ini sudah circle. Kemudian kita masukkan, kita edit dulu aja ya, edit dulu tulisan-tulisannya. Ini kan toko fashion online. Jadi di sini yang hello world ini kita ganti toko fashion online. Nah, seperti ini. Kemudian kita nggak perlu lah pakai garis ya, HR itu garis yang tadi. Kemudian apalagi nih yang kita nggak perlu. Nah, ini yang it use utility ini kita hapus aja, yang tag P di bawah ini ya kita hapus. Kemudian coba kita balik ke browser. Nah, seperti ini. Kemudian kita dekorasi aja ya, dekorasi warnanya. Saya kira ini nggak pakai display ya, kita pakai ini aja, ganti warnanya jadi text white. Nah, seperti ini. Kemudian ini murah, kualitas megah, stylish ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ini murah, kemudian kualitas megah dan juga stylish. Nah, seperti ini. Kita save, balik ke browser, kita coba cek dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita dekorasi buttonnya dulu ya. Buttonnya ini kita ganti ini. Jadi sebenarnya yang learn more ini itu adalah sebuah link. Jadi tanpa adanya kelas button btn itu buttonnya, button dari Bootstrap, jadi tampilannya seperti ini. Hanya sebatas tulisan saja. Akan tetapi jika dimasukin kelas button terus warnanya button danger, jadi akan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih sama ya, seperti itu. Jadi Bootstrap itu cukup membantu dalam hal layouting dari membangun sebuah website itu. Nah, ini sangat berguna sekali Bootstrap ini. Jadi kita ini ganti aja, kunjungi toko seperti ini. Kita
save, balik ke browser. Nah, seperti ini. Tetapi kita sedikit mendekorasi bagian sini ya. Bagian sini kita coba dekorasi. Kita beri bold. Kita kasih kelas teks dulu. Kita save. Kemudian dekorasinya langsung ke CSS manual ya. Ke CSS customnya. Kita panggil teks kelas tadi. Kemudian kita ganti juga jenisnya lah, jenis fontnya ya. Di sini font family, kita pakai font family-nya. Kita pakai yang preview shade ini ya. Nah, kemudian kita bikin dia tebal. Take Y-nya ini bold. Nah, coba press. Nah, seperti ini. Kemudian ini tombol buttonnya kita ganti ya, tag A. Ini tag A dari kelas Jumbotron. Tag A. Kemudian font family-nya kita ubah juga. Ini misalkan fontnya sans serif inilah. Kita coba dulu, kita lihat dulu. Nah, sudah lumayan. Kita kasih bold juga. Font weight bold. Nah, kita refresh. Nah, kita atur ukurannya. Kita ukurannya itu font size kira-kira 30 pixel lah. Kita coba dulu. 30 pixel lumayan lah. Coba kita atur posisinya ke bawah. Margin topnya kasih 40. Coba. Seperti inilah. Lumayan bagus lah. Kemudian kan gini, kita kasih sedikit dekorasi dari logonya. Yang pertama kita ke CSS customnya. Di sini masuk ke kelas Jumbotron. Kemudian ke gambarnya. Nah, ini kita kasih border kira-kira 4 pixel lah. 4 pixel, terus solid. Kita kasih aksen outline-nya merah. Seperti itu. Refresh. Nah, sudah ada aksen merahnya ya, outline-nya. Kemudian gimana caranya kita ngebikin bayangan gini ya, shadow-nya. Yang pertama ngebikin shadow-nya itu box shadow. Nah, ini kita kasih 5 pixel ke kanan, 5 pixel ke bawah lah. Warnanya itu red juga, merah. Yang ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita kasih shadow-nya itu blur, agak blur gitu. 10 pixel aja opacity-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah lumayan representatif ya. Sudah bagus lah untuk website yang sederhana tapi elegan saja. Bagus. Nah, selanjutnya kita ngebuat navbarnya itu diem. Navbarnya diem. Gimana caranya? Ketika di scroll itu navbarnya nanti nggak ngikut ke atas gitu. Kita kasih di tag paling awal navnya itu fix
stop. Jadi diamnya itu ke atas, stop ya. Nah seperti ini. Jadi kalau di scroll ini nggak ngikut ya bro. Tapi masalahnya kita ininya logonya itu ikut ke atas atau ketutupin. Caranya gimana? Caranya itu kembali lagi ke Jumbotron image-nya. Ini kasih aja margin top kira-kira 50 pixel, geser ke bawah. Nah seperti ini. Nah sudah ini udah ya nih, navbarnya juga diam jika scroll. Selanjutnya kita ngebuat ini kan, kalau ini di scroll tuh backgroundnya itu diam, jadi tulisnya ini ngambang, jadi bagus gitu ya kan. Gimana caranya? Kita buat aja nih Jumbotron itu background attachmentnya itu kasih aja fix seperti ini. Coba kita refresh. Nah jadi diam gitu biar di scroll, nggak ngikut kayak tadi ya, jadi kayak ya bagus lah gitu, ngambang, tulisannya ngambang di atas yang ini ya. Oke, itu dia. Terakhir saya kira ini ngebikin sebuah buttonnya itu ngelink ke toko online kita gitu. Nah ini yang paling penting. Jadi gunanya website itu adalah ngelink ke toko kita atau ke halaman personal kita gitu. Entah itu nomor WhatsApp atau Instagram, Facebook. Itu gunanya website gitu. Salah satunya lah. Gimana caranya ngelinknya? Kita masuk aja ke button tadi, tag A ini button. Nah ini ada href. Href itu adalah buat ngelink ke salah satu halaman lain gitu. Kita coba aja ngelink ke http Instagram toko online saya ya. http misalkan instagram.com/misterdam_store. Nah seperti ini. Coba kita save, balik lagi ke browser, kita refresh. Nah coba kita lihat ya di sininya nih, apakah sudah mengganti atau belum. Nah sudah ada ya itunya tuh. Coba kita klik. Jadi kalau kita diklik langsung mengarahkan ke store kita gitu, yang ada di Instagram seperti ini. Nah oke, cukup bagus. Nah saya kira ini bawahnya masih ada space ya, jadi kita besarin sedikit, tingginya 10 gini aja. Oke. Nah sudah penutup putihnya tadi. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan ngebuat sebuah Jumbotron yang nantinya ini untuk mencantumkan sebuah JavaScript-nya nantilah saya buat nanti videonya khusus untuk JavaScript-nya, karena kan ini kita belum dibikin sebuah responsif juga. Jadi kita bikinkan sebuah video khusus. Jadi untuk video kali ini kita ngebuat sebuah Jumbotronnya dulu ya. Oke deh bos, mungkin cukup sekian video dari saya pada kesempatan kali ini dalam sesi membuat sebuah Jumbotron ya. Nah untuk mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ajukan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Saya Mada Mardia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.